Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Rafifa dengan NIM 212410102048 dari Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Sistem Basis Data yaitu where dan fungsi agregat. Untuk yang pertama itu adalah where, column, string, dan numerik. Nah, untuk perintahnya tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, di sini kita menggunakan perintah select bintang from customers where country sama dengan Brazil. Jadi from-nya ini merupakan tabelnya dan where-nya ini merupakan kolom yang ingin kita ambil yaitu sama dengan Brazil. Jadi kita hanya mengambil pada kolom country ini yang bernegara Brazil, yang berasal dari Brazil. Jadi apabila kita run, nah dia akan muncul kolom atau nama-nama yang hanya berasal dari Brazil saja. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah perintah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi di sini kita menggunakan select from table product where pada kolom discontinue sama dengan 0. Jadi pada kolom discontinue ini hanya terdapat 1 dan 0. Jadi 1 itu yang diproduksi sedangkan 0 yang tidak diproduksi. Jadi apabila kita run, nah dia akan muncul produk-produk yang bernilai 0 saja. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap, perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, jadi di sini kita menggunakan select customer ID, company name, lalu alamat lengkapnya itu digabung menggunakan perintah ini, lalu dijadikan kolom alamat lengkap, diambil dari customer, dan kolom country tidak sama dengan Kanada. Jadi apabila kita run, nah dia akan menampilkan akan menampilkan alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi di sini tidak terdapat alamat yang mengandung kata Kanada. Lalu yang selanjutnya yaitu wildcard dan left. Di sini perintah yang pertama yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini kita menggunakan select bintang from suppliers where company name elite persen LTD persen. Jadi fungsi persen di sini dikarenakan kata LTD itu tidak hanya pada awal kalimat, melainkan terdapat pada pertengahan dan akhir kalimat, makanya kita menggunakan persen dan persen ini. Jadi dia bisa mendeteksi kalimat LTD di depan, di tengah, maupun di belakang. Nah, bisa dilihat. Mana komponennya? Oh ya, ini. Jadi dia terdapat pada akhir kalimat. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, di sini kita menggunakan select from employee where lower left first name, 1, lebih kecil lower left last name, 1. Jadi di sini fungsi lower itu untuk mendeteksi
Jadi untuk fungsi lowernya yaitu mengubah huruf pada first name dan last name itu menjadi huruf kecil semua. Nah, nantinya dia akan bisa kedetek. Di sini akan kita coba run. Nah, jadi kan perintahnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi huruf first name-nya ini contohnya Andrew, lalu huruf last name-nya itu Fuller, itu akan lebih kecil daripada alfabet F. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, di sini menggunakan lower juga agar dia bisa kedetek dan diubah menjadi huruf kecil semua. Di sini kita coba run. Nah, untuk company name dan contact name yang sama hanya terdapat pada Mayumi ini. Ada company Mayumi. Lalu yang selanjutnya yaitu where kolom bertipe tanggal. Jadi untuk perintahnya tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, jadi di sini kita menggunakan select from employee where higher date lebih dari 1992 itu tahunnya, 12 itu bulannya, dan 10 itu tanggalnya. Jadi dia akan mengambil yang di atas tanggal atau tahun ini. Nah, ada 1993 pada bulan 5 dan seterusnya. Baiklah, untuk perintah selanjutnya yaitu tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita menggunakan perintah select from order where ship date dikurang order date lebih dari 10 hari. Di sini bisa kita run. Nah, pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Order date dan ship date-nya lebih. Nah, di sini karena kita harus menghitung sendiri, di sini sudah saya buatkan untuk lebih langsung muncul harinya di atas 10, yaitu menggunakan select extract day from age ship date, order date, itu menjadi hari pemesanan, from order where extract day from age ship date, order date, lebih dari 10. Nah, di sini bisa kita lihat sudah langsung dihitung, yaitu hari pemesanan yang di atas 10 hari. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu OR. Di sini perintahnya tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Nah, kita menggunakan select from product where discontinue sama dengan 0 or unit in stock sama dengan 0. Jadi kita run. Nah, tadi discontinue atau yang stoknya 0. Nah, di sini kenapa masih ada satu? Karena dia menggunakan OR. Jadi OR itu memilih hanya salah satu. Jadi apabila diskontinya udah 0, akan tetapi unit in stock-nya masih 13, dia tetap terdeteksi. Karena dia hanya mendeteksi salah satu. Apabila salah satunya memasuki persyaratan, maka dia akan terdeteksi. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100.
Sini kita menggunakan select from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Nah, di sini sudah bisa dilihat reorder levelnya kurang dari 10 dan unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, karena kita menggunakan or, itu seperti yang saya jelaskan tadi, hanya dapat apabila salah satu kemungkinan ini memasuki persyaratan, maka dia akan terdeteksi. Lalu yang selanjutnya yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini menggunakan select first name, digabung dengan last name menjadi nama lengkap, lalu ekstrak tahun, ekstrak year from age now, age sekarang, hire date sebagai lama kerja, lalu ekstrak year from age now, birth date as usia from employee, where ekstrak year from age now, hire date lebih dari 35 or extract year from age now, birth date lebih dari 60. Di sini kita run. Nah, bisa dilihat tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, seperti tadi, dia apabila memasuki salah satu persyaratan maka akan terdeteksi. Lalu untuk yang selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Jadi di sini menggunakan select from employee where city in London, Seattle, Tacoma. Di sini akan kita run. Nah, dia hanya menampilkan yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma saja. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah N. Perintah yang pertama, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan atau yang harus dikirimkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini kita menggunakan perintah select from order where order date lebih dari 1996 tanggal 25-nya, lalu end ship date kurang order date di sini kurang dari sama dengan 20. Kita coba run. Nah, karena perintahnya tadi tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di sini bisa kita lihat untuk ordernya itu paling lambat 20 hari setelah order. Ini bisa kita kurangin aja kalau mau mengeceknya dari yang order date ini ke yang ship date. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Di sini menggunakan select from product where discontinue sama dengan 0, unit in stock sama lebih dari 0. Ini bisa kita run. Nah, seperti yang perintahnya tadi, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Discontinue. Nah, dapat dilihat ini discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke, yang selanjutnya itu
tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, di sini menggunakan select from product where product ID persen 2 atau di modulus 2 sama dengan 0 dan N unit price lebih dari 5. Di sini kita coba run. Nah, untuk ID-nya ini dia sudah genap, lalu harganya di atas $5. Nah, bisa kita lihat di sini harganya di atas $5 semua. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang harganya rentan dari $5 sampai $10. Gunakan between. Nah, jadi kita menggunakan select from product where unit price between 5 dan 10 and 10. Jadi between ini di antara. Nah, bisa kita lihat mana unit price. Nah, dia akan mendetek yang di antara 5 sampai 10. Jadi ada 10, 6, 9,2, dan seterusnya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu gabungan AND dan OR. Untuk yang pertama yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Di sini menggunakan select from order where order date lebih dari 1996 12 25, lalu and ship date kurang order date, lalu kurang dari sama dengan 30, and ship date kurang order date lebih dari sama dengan 20. Sini kita coba run. Nah, sesuai perintahnya tadi yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikabulkan 20-30 hari setelah pemesanan. Nah, bisa kita lihat dari yang order date dan ship date-nya apabila kita kurangkan itu dia akan apa namanya? Dia akan dulu. Nah, bisa kita lihat untuk order date dan ship date-nya itu 20-30 hari setelah pemesanan apabila kita kurangkan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Sini kita menggunakan select from order where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italy and ship date kurang dari sama dengan 1996 12-25, lalu and ship date 1997 12-25. Di sini kita run. Nah, dia akan menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal yang ada pada perintah tadi. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Nah, di sini kita menggunakan jadi di sini menggunakan select from employee where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York and extract year from age now birth date kurang dari sama dengan 50 and extract year from age now birth date lebih dari yang tadi itu lebih dari sama dengan 50 dan yang ini kurang dari sama dengan 60. Nah, di sini kita run. Oke, jadi kenapa dia tidak ada? Karena yang dari bisa kita lihat apabila kita run yang ini. Nah, kita bisa lihat
Tadi kan ketentuannya yaitu Seattle atau New York yang berusia 50-60. Sedangkan untuk Seattle itu usianya tidak ada yang 50-60 dan yang New York itu tidak ada city yang bernama New York. Makanya tadi ketika kita run yang sebelumnya itu tabelnya kosong. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.